Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yusti Aulia Cahyani dengan NIM 24702010 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas C semester 3, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Indonesia kembali berduka akibat banjir bandang di Sumatera. Coba kita lihat kejadiannya pelan-pelan. Banjir bandang di Sumatera itu bukan cuma soal bencana alam. Nah, pemberitaan ini menyebar luas karena bekerja dalam ekosistem media baru. Media sosial membuat informasi bergerak cepat, emosional, dan masif, terutama media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Nah, dalam perspektif komunikasi massa, perhatian publik tidak lagi dikendalikan media arus utama atau negara, tetapi oleh figur yang dipercaya audiens seperti misalnya Ferry Irwandi yang sebagai influencer berperan sebagai opinion leader digital yang mampu menggerakkan empati kolektif menjadi nyata. Nah, disinilah peran influencer muncul. Ferry Irwandi bukan cuma menyebarkan info. Nah, dia juga jadi orang yang dipercaya. Dalam kacamata komunikasi massa, dia berfungsi sebagai penggerak opini. Nah, orang-orang tuh dengar, orang-orang tuh percaya, dan orang-orang juga ikutan bertindak. Kayak donasi yang dibuat sama Ferry Irwandi itu bisa terkumpul sampai 10 miliar rupiah dalam satu hari karena ada rasa percaya dari para audiens. Nah, tanpa itu ajakan apapun cuma lewat di timeline. Banyak yang ribut soal viral, katanya ini ajang cari nama. Padahal di media baru, viral itu seringkali efek samping. Algoritma suka konten yang bikin emosi, bencana jelas bikin empati. Nah, empati bikin orang share, share bikin viral. Exposure datang sendiri. Tidak selalu berarti niat awalnya mau pamer, kadang ya karena sistemnya emang begitu. Kemudian soal personal branding, jujur aja branding itu bisa terbentuk kalau nggak direncanain. Saat seseorang sering muncul, konsisten, dan kelihatan peduli, citranya terbentuk, itu normal. Dalam komunikasi massa, kepercayaan adalah kunci. Kalau orang nggak percaya, nggak mungkin mereka transfer uang. Fakta di lapangan menunjukkan publik percaya, dan itu yang paling penting. Kenapa sih muncul kritik dari anggota DPR? Ini tuh soal benturan peran, karena biasanya negara itu jadi aktor utama urusan bencana. Nah, media sosial itu mengubah jalur tersebut. Influencer bisa bergerak lebih cepat dari birokrasi, tanpa rapat, tanpa prosedur panjang. Nah, hal ini tuh bikin sebagian elit tuh nggak nyaman, bukan semata soal salah atau benar, tapi soal kontrol dan posisi. Di sisi lain, dukungan wakil presiden menunjukkan sikap berbeda. Negara mulai mengakui peran masyarakat dan figur non pemerintah. Ini tuh tanda adaptasi. Negara tidak kehilangan peran, tapi tidak lagi jadi satu-satunya pusat perhatian. Komunikasi sering lebih terbuka dan lebih menyebar. Kalau ditanya apakah ini ajang exposure, iya betul, exposure tuh pasti ada, tapi pertanyaan yang lebih penting, apa dampaknya? Nah, dana terkumpul, bantuan bergerak, korban terbantu. Dalam komunikasi massa, etika bisa dilihat dari hasil nyata, bukan cuma niat yang kita tebak-tebak dari layar aja. Nah, fenomena ini juga menunjukkan perubahan cara masyarakat bergerak. Orang gak lagi nunggu instruksi, mereka memilih sendiri siapa yang dipercaya. Mereka juga langsung bertindak. Solidaritas dibangun lewat jaringan, bukan lewat struktur resmi. Ini ciri masyarakat digital di hari ini. Nah, media sosial emang ribut, motif diperdebatkan, tapi di tengah semua itu bantuan tetap sampai. Dan buat korban bencana itu yang paling masuk akal. Dunia berubah, cara berkomunikasi juga berubah. Publik udah jalan lebih dulu, sisanya tinggal mau ikut menyesuaikan atau terus ribut aja di kolom komentar. Itu aja opini atau pandangan saya tentang penggalangan dana yang dibuat oleh Ferry Irwandi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is drowning, and a massive flood has torn through Sumatra. Here's what happened in 1 minute. November 22nd, a rare tropical cyclone called Cyclone Senyar formed in the Strait of Malacca. It dragged huge bands of rain straight into northern Sumatra. November 23rd, rivers in North Sumatra, West Sumatra, and Aceh started rising fast. Villages saw water climbing into homes within hours. November 24th, everything broke. Bridges collapsed. Hillsides crumbled, and entire roads disappeared under landslides. Families climbed onto rooftops as floodwaters swallowed whole neighborhoods. November 25th, rescue teams couldn't get in. Mud, debris, and destroyed roads blocked every path. People were trapped with no clean water, no food, and no power. By November 28th, the death toll exploded. More than 160 confirmed dead,
many still missing, and thousands forced to evacuate. Homes destroyed, towns wiped off the map, schools and mosques buried in mud. But this wasn't just a natural disaster. Environmental experts say the flooding turned deadly because of massive deforestation. For years, forests in Sumatra were cut down for logging, plantations, and mining.